Jadi ketika Allah sudah cinta pada hambanya, maka Allah akan mendekati kita dengan memberikan sesuatu yang biar kita upgrade berupa ujian musibah. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Pada tahun 2015 itu tadi di Spil Kang Jahit, saya sudah tenang Pak, bekerja di sebuah perusahaan enak lah gitu. Jadi kalau seandainya tinggal kerja itu kayaknya ya udahlah, hidup saya kayaknya hidup kayaknya Kang ya. Tiap bulan mendapatkan gajian, alhamdulillah senang ya, datang kerja pagi kan ya. Habis itu pulang sore gitu kan. Akhir bulan gajian gitu kan. Kemudian bisa ya kemana-mana gitu kan ya, sama istri jalan-jalan apa, karena merasa alhamdulillah cukup gitu kan ya. Nah pada saat itu sedang ada suatu problem yang sampai sekarang itu membuat saya menjadi berubah gitu ya. Saya yang dulunya adalah seorang pekerja gitu kan ya, tapi dengan adanya peristiwa itu jadi berubah setelah itu. Walaupun sampai sekarang masih ada pekerja, tapi ada nilai plus lagi ya. Jadi dulu itu saya ikut-ikutan Pak, ikut-ikutan ke ke sebuah serikat lah, bahasa-bahasanya serikat itu kalau di perusahaan kan ini ya suka ini katanya, suka ikut demo-demo, suka tiap tahun itu meeting sama manajemen, kemudian meminta sesuatu yang menjadi hak para buruh gitu kan ya. Nah ikut-ikutan. Nah saya ikut-ikutnya cuma ikut ke bagian seksi dakwah Kang, seksi dakwah. Walaupun ikut seksi dakwah, tapi saya ternyata wah kayak uji nyali gitu ya, senang juga itu serikatnya. Baru pertama kali di serikat X, kita nggak usah sebut lah ya, karena ini jadi masa kelam saya itu. Nah serikat X ini dia baru masuk ke perusahaan saya dulu yang lama itu. Nah ternyata makin lama, baru setahun itu udah mulai ini kita seperti difokuskan oleh serikat tersebut ya, untuk menggali masalah-masalah yang ada gitu. Kebetulan di saya itu ada masalah terkait dengan PKWT. PKWT itu yang ini peraturan kerja waktu tertentu ya. Kalau sekarang itu kontrak ya kan ya. Perjanjian kerja paruh waktu tertentu. Kalau tertentu. Kalau sekarang udah dibablas sama outsourcing ya. Kalau dulu masih belum ada outsourcing tuh Pak. Jadi kalau seandainya kita bekerja di suatu perusahaan, maka perusahaan itu harus bisa memberikan dua pilihan, karyawan tetap, kalau enggak ya udah kontrak di-cut. Nggak boleh terus-menerus ngontrak tuh sampai, kalau sekarang kan lebih gila lagi dan lebih ngeri lagi ya. Udah kerja ratusan tahun pun kayaknya masih kontrak aja nggak masalah itu. Iya Pak, ada itu kawan saya kerja hampir 7 tahun 4 tahun di perusahaan terkemuka loh, pembuat mobil nasional loh, 4 tahun masih kontrak. Akhirnya kan udah mungkin udah tua ya, usianya udah tua, apa yang terjadi? Di-cut Bapak sekalian, di-cut, umurnya udah 27 tahun, dia masih mudanya diperos habis tuh. Karena memang udah ada undang-undangnya, udah legalkan kayak gitu. Jadi berapa lama pun diperbolehkan untuk bekerja selama waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan lagi-lagi kesepakatan bersama. Ya gimana nggak kesepakatan bersama? Orang kita mau kerja itu nurut pengen kerja gimana lagi Pak ya? Makanya harus nurut dengan itu. Makanya perlu adanya pihak triparti, yaitu perusahaan yang betul-betul memberikan impact kepada perusahaan tersebut, yaitu pemerintah. Maksudnya triparti adalah pemerintah yang betul-betul memberikan impact kepada perusahaan untuk ikut pada aturan gitu. Kalau sekarang ya gimana lagi, perusahaannya juga pro pada oligarki, pengusaha, jadi yang jadi korban siapa? Kita lagi, buruh lagi. Nah singkat cerita, ada suatu kasus yang di perusahaan saya itu yang dibesar-besarkan oleh serikat saya itu, yaitu tentang pengangkatan gitu ya. Dicari-cari sampai cari pasalnya. Jadi saya pada saat itu nggak ngerti tentang kaitannya hubungan antara perusahaan dengan pekerja gitu ya. Sampai dicari-cari undang-undangnya, pasalnya, diikut-ikutan nimbrung gitu Pak ya. Jadi kayak inilah, kayak pengadilan dadakan gitu ya.
sampai dalam negosiasi itu kan ada di ini ya, di peraturan di serikat itu, kalau misalnya negosiasi satu kali nggak membuahkan hasil, maka negosiasi ketiga, meeting ketiga nggak membuahkan hasil, maka disebut dengan deadlock atau tidak membuahkan hasil, dan itu sudah betul-betul menjadi fight atau perlawanan sengit gitu antara serikat dan udah adu kekuatan lah dengan perusahaan, karena masing-masing nggak bisa kekeh terhadap pendiriannya gitu, sehingga tidak bisa di jalur tengah gitu. Bahkan di Sinakar pun datang menengahi pun nggak bisa gitu ini Pak. Jadi kita udah kekekan, akhirnya kalau udah deadlock kayak gitu, menurut undang-undang serikat katanya udah diperbolehkanlah dengan adanya mogok kerja. Jadi sebelum mogok itu udah lakukan meeting-meeting, ya memang itunya dibuat deadlock Pak, nggak ada kesepakatan perusahaan ini, oh nggak bisa kami, karena memang saya baru sadar arahnya seperti itu, harus di deadlockkan gitu, harus benar-benar dibuat itu, nggak akan sepakat lah gitu. Kalau sepakat juga yang namanya juga permintaannya tuh si Anu udah minta karantina tetap gitu. Si Anu udah berapa tahun udah minta karantina tetap, padahal udah ada di jelas PP-nya harus berapa tahun dulu, tapi dia minta setahun di karantina tetap gitu. Betul-betul inilah kalau saya ternyata baru sadar gitu, kayak makanya dulu saya jiwa muda gitu ya, apa sih itu ikut lah, padahal nggak ke depannya seperti apa gitu. Jadi pada saat itu juga, dan saya juga udah ngaji tuh Kang di tim peci, saya bilang ke Ustadz, wah sebaiknya lihat akad perusahaan aja Kang Wasro, tanya kita kerja gimana, kan udah ada perjanjian nih, masa mau mogok, tanya. Wah ini Ustadz, saya bandel Pak pada saat itu. bandel karena ya Ustadz ini ya ibaratnya kayak masih muda gitu ya, masa saya harus ngalah ke perusahaan gitu, harga diri dong gitu kan. Padahal harga dirinya pada saat itu aja gitu kan. Kita nggak mikir ke depannya kita itu mau bagaimana gitu, mau seperti apa. Ya pada saat itu kita kencang kan, jadi udah deadlock aja. Akhirnya hari pertama kita masih euforia karena kita bisa membuat hampir 85% karena di perusahaan tersebut ikut kita untuk mendukung serikat ya. Akhirnya nggak membuat lagi alat berat ya kan ya. Hari pertama kita masih merasa menang, merasa euforia, kalah itu yang kuliahnya S3 itu kalah sama saya kan. Anak-anak pada ikut saya semua kan ya. Ya memang sih ada beberapa teman-teman yang ya gitulah dinamika kita sosial, teman kita yang awalnya mendorong kita, oh ayo ikut. Tiba-tiba pada saat deadlock tersebut pada ngumpet ke toilet Pak. Pada mutet ini, oh gimana kamu? Saya enggak ini kok. Lah tadi kamu yang nyuruh, saya suruh ini, kok kamu yang mundur sih Bang. Tapi karena saya mah ya sudahlah, saya udah terlanjur ya Pak ya. Ya itu tadi ego saya masih terlanjur, dan kayak kalau ketika saya berkata A ya saya harus laksanakan A. Akhirnya saya tetap lanjut tuh Kang. Hari pertama udah benar-benar kita ini. Nah begitu hari besoknya saya udah ternyata nggak nyangka itu adalah hari terakhir saya kerja Kang. Ternyata saya kira saya tuh wah ini pasti menang, saya masih masuk lagi. Ternyata itu perusahaannya emang udah jago lah ya. Beliau bukan orang-orang yang orang dulu gitu kan. Orang-orang ini perusahaan itu nggak hire dia pasti orang-orang yang pintar gitu, yang bisa tahu situasi dan kondisi, dan mereka juga punya konsultan gitu bagaimana menanggapi huru-hara ini, menanggapi ini. Besoknya itu udah ditutup Kang perusahaan itu, kita nggak bisa masuk. Iya ya saya mikir. Ternyata itu hal pertama yang betul-betul penderitaan pertama menurut saya, musibah. Udah enak di situ dikasih makan ya, dikasih makan kantin kan ya, gratis, toilet juga ada, ini kita nggak bisa masuk sama sekali. Udah tutup kunci. Sampai biasa sholat duha di situ ya pagi nggak bisa, Pak izinkan saya ingin sholat duha saja. Wah tidak bisa Pak, kita udah tutup untuk Pak Wasro dan kawan-kawan. Ya Allah. Saya akhirnya, oh beginilah ketika kita persahabatan yang dulunya saya kenal sama security itu, mereka teman ya, saya kasih ini kue, dia kasih saya kue, teman bareng gitu kan, teman cek motor bareng.
Begitu urusan kerja, urusan perut, udah mereka ya benar SOP mereka menjalankan tugas. Wah, antum masuk. Saya akhirnya saya mengarahkan, oh gitu aja ini Pak, mohon maaf perintah ini Pak, perintah ini. Saya kan tugas saya seperti ini. Akhirnya saya bilang, ah iya ya, ternyata teman kalah dengan kepentingan masing-masing. Akhirnya teman-teman sholat di luar Pak, di luar ini, di luar apa namanya rumput-rumput yang depan gerbang perusahaan. Singkat cerita itu kemudian ya perusahaan juga memberikan ini itikat baik lah, dia memanggil seluruh karyawannya dengan apa namanya surat bahwasanya memanggil kerja lagi. Ternyata itu proses tahapan yang nantinya membolehkan perusahaan meng-cut gitu seluruh karyawan yang bermasalah gitu kan. Jadi, nah di situ kita ternyata dikasih motivasi lagi sama serikat. Tenang, ini adalah jebakan ini, kalian harus kuat katanya. Kalau seandainya ini kan kalian mogok sah, ini sudah ada di Snaker, sudah ada stempel legalisasi bahwasanya kita mogok ini sudah berizin. Kalau seandainya perusahaan tidak membayar ini kita pidanakan, ini pasti akan membayar. Tenang, kami juga dari serikat akan ngasih gaji kalian katanya. Waduh, kita akhirnya tenang ya Pak ya. Wah senang nih gak kerja tapi tetap dapat ini tunjangan dari serikat. Akhirnya udah lanjut Pak ya. Walaupun ada beberapa teman yang kesaring akhirnya masuk lagi karena dipanggil kan ya. Kalau kita lanjut, oke siap pokoknya tempur sampai titik penghabisan. Walaupun dapur gak ngebul. Ya dulu itu masih umur berapa ya, umur 20 tahun ya Pak. Singkat cerita ternyata udah 3 bulan berlalu tuh Pak, kita mogok mendirikan tenda. Sampai ada ditangin preman, ditatangin ini kan, kita tetap wah koko ini kan, sampai bermalam ya. Dari awal ada hampir 100 orang ya Kang ya, sebulan pertama masih banyak tuh, bulan kedua nyisa kita aja para pengurusnya, karena masing-masing udah ada yang ini ya. Saya pun juga aduh tabungan udah habis ini nggak ada ini kan apa namanya tabungan yang biasa harusnya tetap nominal itu, karena tiap bulan cash flow-nya berjalan ya, tiba-tiba kita nggak ada pendapatan sama sekali dan kita pun udah minta ke serikat, gimana ini? Oh tenang, ini kita mau pindahkan, sabar ya katanya. Lah ini gaji Pak buat makan gimana ini katanya. Tenang, sabar, ini namanya ujian, kita harus sabar katanya. Innallaha ma'as-sabirin. Keluar tuh Pak dalilnya Pak. Sehingga ya sudah akhirnya wah ini kita udah nggak mulai romanya nggak enak lah saya itu kan. Sampai ujian terberat kami itu didatangi ibu-ibu Pak, ibu-ibu ya suami istri-istri dari teman-teman kita yang kita ajak ini mogok, datangi, wah antum ini kamu ini yang membuat ini, saya jadi nggak ngebul. Aduh udah tekanan psikologisnya udah mulai ini Pak ya. Akhirnya ya sudah tenda ini silakan teman-temannya ini pada bekerja masing-masing. Saya pun juga sama, jadi tenda akhirnya kosong Pak. Tenda kosong itu kan, cuman saya egonya masih tinggi, dipanggil lagi nggak mau, saya nggak mau, tetap mau selesaikan ini sendiri. Dan beberapa teman kita juga ada yang karena udah mulai nyemplung ya, jadi udah lanjutkan nyemplungnya itu, lanjutkan gitu kan. Karena udah nasi sudah jadi bubur, gak jadi bubur lagi Pak, udah jadi ini nasinya udah jadi air, udah jadi ini, jadi kucel-kucel lah pokoknya. Akhirnya kita lanjut terus ya kan, sampai lebih ke tahap yang serius, mediasi ke Disnaker nggak ini, tangannya kekeh kita mengituin hak-hak teman kita gitu. Kita selalu memperjuangkan teman kita gitu kan. Kita juga yang kena kedampak gitu kan ya. Kalau teman kita yang lain udah pada kemana nggak tahu kemana gitu kan. Nah lanjut sampai ke Disnaker, sampai nyewa lawyer masing-masing. Wah ini serius ini. Jadi perusahaan kita jadi proyek serius serikat Kang ya. Sampai ke Bandung Pak, kita ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Sampai berkali-kali itu kan. Nah dari situ titik saya betul-betul mengalami hal yang biasanya saya itu mendapatkan gaji tiap bulan tiba-tiba nol sama sekali. Dan hal yang paling pertama saya lakukan adalah saya menemui istri saya. Minta maaf minta maaf ke istri bahwasanya mohon maaf ini ada kejadian seperti ini, walaupun ya saya nggak mendengarkan apa yang istri saya bilang. Udah jangan ikut-ikutan Bi katanya. Nanti kalau perempuan kan emang kalau hal perasaan dia mengerti ya Pak ya. Ya instingnya tuh itu Pak bagus. Istri-istri kita itu istri Pak satu bukan istri kita. Ya, instingnya itu bagus perusahaan. Ya kedepannya kayak gini. Jadi udah bisa meramalkan kedepannya gini. Cuman saya udah
teknikal kan orangnya kan, wah lanjut aja nih, kayak gini pasti kena gitu kan. Kalau itu udah melakukan bakalan ini, yaudah saya bilang ya udah sabar, kita mulai dari nol lagi. Alhamdulillah pertama-tama ketika kita gitu, yang harus kita lakukan apa? Datangi keluarga kita, istri kita, menguatkan, ya kan ya, menguatkan. Terus, yuk ini udah ada kejadian seperti ini, udah ada kejadian hal ini, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Itu bapak itu harus sepakat dulu sama istri kita, apapun yang terjadi harus sepakat dulu. Umi, Abi kayak gini kemungkinan ya lanjut sampai selesai, dan Abi nggak bisa kerja tempat lain. Kenapa? Karena selama itu belum clear, maka ketika saya melakukan pekerjaan tempat lain, itu jadi makanan empuk para HRJ. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah melakukan PKWT dengan perusahaan lain, sehingga yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan haknya, Pak. Jadi akhirnya kita ya udah nggak bisa kerja di PT itu selama itu belum kelar. Saya ngeri kali kalau seandainya 10 tahun 20 tahun ya kan ya nggak kelar itu Pak. Alhamdulillahnya cuman setahun lebih itu kelar. Dan pada saat itu saya bingung ya Pak ya. Saya tipe orang yang nggak berani minjam kepada teman gitu kan, nggak berani juga menyisakan ini kepada orang tua, karena orang tua kami juga mungkin lagi nggak ada gitu kan ya, lagi apa namanya, walaupun orang tua juga alhamdulillah punya ada sawah punya ini, tapi prinsip saya sama istri berdua, kita nggak usah lah nggak ngitin orang tua, kita bismillah jalani berdua, insya Allah ada jalan gitu kan. Nah pada saat itu saya coba jualan Pak, jualan mainan. Enggak Kang, sebelum Squishy yang viral itu tahap yang kita manen gitu. Ternyata itu saya bilang ujian adalah keniscayaan. Jadi Allah kasih ujian dulu Pak. Pertama kalinya jualan kita jualan mainan Pak, mainan di pasar bersih itu. Tapi sebelum pasar bersih saya melakukan trial jualan itu pertama kali saya menginjak pasar malam itu di pasar malam Lemah Abang. Bapak tahu kan Lemah Abang ya? Lemah Abang itu kalau masuk ke pintu lalu ke dalam itu ada lapangan kecil. Nah lapangan kecil itu kalau tiap malam Jumat atau malam Kamis, saya udah lupa itu, ada pasar malam dadakan. Di situ banyak dari orang-orang Padang itu jualan gitu kan. Dan orang-orang yang biasa inilah penguasa lapak-lapak kan ya. Akhirnya saya sama istri datang ke situ sambil gembol, kita punya motor doyok satu ya, motor Revo ya. Kemudian anak saya yang pertama ini masih umurnya 4 tahun Pak, jadi kemanapun kita bawalah, karena istri saya juga ya karena kita udah merasakan sepakat bersama, mau ikutan katanya jualan, ya udah ngelarang gak usah jualan bareng, udah ikut aja nih sambil tamasya. Jadi sambil tamasya katanya Pak, oke lah sambil tamasya. Nah, akhirnya ada beberapa tabungan kita beli mainan di ASMK, kita datang ke Lemah Abang ya, kita berharap insya Allah kayaknya Gusti Allah mendengar doa-doa kita, pasti laris manis Kang ya. Pasti apalagi kita besok bingung ini jajan apa ini, pasti laris manis ini, pasti bakalan jualannya laku keras ya. Begitu datang, alhamdulillah Allah permudah juga Pak. Ya sini Kang, lapak sini nggak apa-apa boleh katanya. Ya, yang ngasih tahu saya itu orang yang situ ternyata bayar 10.000 Kang. Oh ya, ternyata ini pengurusnya. Saya kira oh saya baru tahu sistem itu harus bayar gitu. Akhirnya saya dikasih lapak tuh. Cuman karena pada saat itu saya nggak punya lampu ya Pak ya, nggak punya ini, kalau malam itu kan harus lampu terang ya. Saya pikir saya jualan itu kan jualan yang kayak nyala-nyala gitu. Kalau dalam kegelapan kita tertarik niung kan ya, pedang-pedangan nyala. Akhirnya dari jam 7 pada Isya, saya sholat Isya, kemudian kita tungguin sampai jam 8, sampai jam 10. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Gak laku satupun. Jualannya gak laku satupun Pak. Gak ada satupun yang beli jualan saya. Padahal anak-anak pada megang-megang pada ini ibunya, tiba-tiba, oh nggak usah katanya, kamu sana, nggak ada satupun jualan yang laku Pak. Saya bilang, ini baru pertama kalinya saya jualan, udah semangat menghilangkan apa namanya muka tembok lah ya, karena kita nggak punya ini skill langsung ke kaki lima gitu kan ya. Ya kebanyakan malunya gimana kan ya. Ya mudah-mudahan malu itu terobati dengan adanya sold out gitu jualan kita. Ini nggak sama sekali Pak, nggak ada yang laku sama. Apa yang terjadi? Down semua Pak. Oh ya Allah kok semenderita gini gitu kan. Cuman karena kita udah terbiasa sama circle kita para ustaz, gitu, ada Kang Jait, ada ini, akhirnya selalu dikuatkan gitu kan ya. Ya udahlah kita terima lah, bismillah, kita mungkin ada hal apa, ternyata
Itu ujian itu buat kita upgrade. Upgrade apa? Kalau mau jualan itu harus punya skill, Pak, harus punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya kalau jualan di pasar malam itu harus punya lampu penerang. Ternyata lampu penerang itu sebagai wasilah biar dagangan itu kelihatan, Pak ya. Orang-orang tertarik ternyata, Pak, kalau kelihatan lampu itu. Nah, itu yang saya dapatkan dari orang Padang yang dia, Mas kenapa jualannya laku? Nggak laku katanya. Itu Mas nggak punya lampu sama sekali, pakai lampu kayak gini, lampu neon gitu kan ya. Nah ini beli lampu saya katanya. Dia bilang, ya Pak, makasih Pak, kebetulan belum ini. Nah dia akhirnya saya jualannya sama dia, kok dia yang lebih laris gitu. Saya jual juga mobil-mobilan yang anak-anak jual 25.000 satu, 22. Dia yang laris gitu, karena ternyata punya lampu, Pak, punya lampu penerangan, orang-orang tuh tertarik. Nah itu ilmu ya buat teman-teman kalau mau jualan malam, jangan gelap-gelapan, harus ada cahaya lampu. Biar apa? Biar orang itu melihat, tertarik gitu kan. Coba contoh aja tukang odong-odong kalau gelap, Pak, tertarik nggak, Pak? Nggak tertarik. Tapi tukang odong-odong dia memberikan ornamen-ornamen di odong-odongnya itu biar apa? Biar orang lain itu tertarik, anak-anak tertarik, suka gitu, datang gitu kan. Dan naik odong-odongnya. Nggak ada kan odong-odong gelap ya, Pak? Nggak ada. Kalau Hidayah Store aja misalkan malam-malam gelap, Pak, apa yang terjadi? Wah, tutup kayaknya itu katanya. Makanya perlu adanya penerangan lampu sehingga membuat orang tertarik. Akhirnya tuh jalan, Pak. Akhirnya kita udah mulai terus menerus. Pagi saya udah mulai jualan, masih mainan itu, tapi masih kurang sold out kan ya. Apa yang saya mikir sama istri, yang mudah-mudahan ini, apa yang membuat kira-kira jualan itu jalan ya. Di saat jualan itu pun saya masih ya bismillah masih ikut ngajian Kalako ya Kang ya. Dulu saya masih punya kajian gitu, Pak, ada gurunya satu, saya Kang Jaid sama teman-teman ikut ini. Alhamdulillah nggak pernah absen kan Kang kita ya, jalan ya. Karena kita ya bismillah serahin pada Gusti Allah sambil jalan. Padahal bingung juga nih, pada saat itu juga saya masih kuliah, Pak, masih kuliah S1 di Pelita Bangsa gitu kan. Udah gitu saya udah PD-nya ngambil perumahan syariah, namanya perumahan syariah kan ya, di sekarang saya tinggal di Robert Premier. Sebulannya 6 juta, Pak, sebulannya 6 juta. Bayangin, udah jalan 2 kali jalan, tiba-tiba saya tidak dapatin gaji lagi, dan pendapatan satu-satunya saya itu dari itu jualan, sambil malamnya jualan, siangnya saya ke PHI Bandung, sorenya kadang saya kuliah sampai jualan. Istri saya, Pak, bantuin, udah Abi di pasar bersih saya yang jualan katanya, di dekat pasar Alfamidi Lama. Alfamidi Lama itu dulunya kan depannya tadi ada apa namanya, dekat emperan ini kan nggak ada tumbuhin ini. Semenjak saya nggak jualan, akhirnya ditumbuhin, Pak. Ditumbuhin, ini nggak boleh jualan lagi situ. Pada saat itu Allah masih memberikan kemudahan, saya jadi lapaknya di situ. Nah, saya mikir sama istri kan, ini jualan mainan kok nggak laku-laku ya kan, apa yang kiranya bisa ini. Di YouTube itu saya coba lihat Google Trend kan, ada kan Google Trend katanya. Pada saat materi kuliah itu coba lihat, kalau kita mau lihat antusias dari orang itu cari aja Google Trend. Dia bisa mendeteksi di suatu wilayah tertentu apa yang orang banyak ngeklik gitu, apa yang orang banyak cari. Ternyata kayak klik mainan di Cikarang, Jakarta sekitarnya, kliknya squishy. Apa ini squishy? Saya cek di YouTube ya. Wah, ternyata squishy ini mainannya Baricis. Baricis itu di YouTube itu wah trending terus, Pak, sampai berjuta-juta subscribernya. Squishy. Saya cek di pasar bersih di kaki 5, nggak ada orang yang berani jual squishy, Kang. Nggak ada berani. Nah, mulai itu titik awal Allah kasih kemudahan gitu ya. Akhirnya saya bilang, squishy itu dari mana gitu ya, coba cek coba ke mall-mall di Lipo juga jual, harganya mahal banget. Satu squishy yang kecil ukuran kepala tangan saya ini harganya sampai 100-an ribu, Pak. Squishy kalau seandainya dibawa ke ini nggak mungkin masuk nih pasar malam, Kang ya. Akhirnya saya nyari squishy itu jualnya di mana gitu. Saya biasa beli mainan kan di ASMK. Coba kita langsung datang ke ASMK, Kang. Biasanya beli mainan yang itu, kita cari, wah ternyata ada yang jual squishy di jalan-jalan itu, kok emang lagi trending terus, Pak. Squishy itu kayak mainan yang bentuknya model-model kayak roti, kayak ini, dia itu kayak busa, Pak, jadi bisa diremes-remes. Dan ini mainan psikologis. Jadi biasanya anak-anak itu kan suka gemes ke barang-barang kan, dia lempar tuh kan ya.
Jadi kata yang pembuat skuisi, ini adalah untuk membuat anak-anak, jadi ketika mereka gemas apa, jadi alihkan ke hal positif. Dan itu saya copy Pak, saya copy buat untuk apa namanya, menginformasikan pada potensial buyer, potensi pembeli ya. Bu, ini skuisi ini bisa mengalihkan perhatian anak-anak ke hal yang positif. Dari anak-anak yang suka banting ini, apa rantang, banting ini, saya bilang apa namanya, orang tua galak, sekarang galakinya ke skuisi. Coba pegang Bu. Oh iya. Ada rasa tenang nggak Bu? Oh iya tenang katanya Pak. Dan ini sangat berbahaya sekali buat bapak-bapak Bu skuisi. Karena bisa lembut-lembutnya mirip katanya. Akhirnya ya saya edukasi buat anak-anak, tapi ada yang beli bapak-bapak juga Pak. Saya buat, waduh buat apa nih Bapak? Saya masih husnuzon buat anak-anaknya kali ya, karena bentuknya lemak-lemak gitu kan. Jadi kayak ngerasa apa, ngeremes sesuatu gitu. Nah, singkat cerita, saya bawalah itu Pak skuisi ini ke apa namanya, ke pasar malam. Dan saya sudah menemukan vendor yang kredibel dan dia tuh terhubung langsung dari ke Cina. Cina itu dia langsung ke dia, otomatis murah kan. Dan ternyata yang di mall-mall juga dari sini skuisinya. Skuisi asli itu hanya ada di luar negeri Kang, di Korea. Ya ini itu skuisi yang dari Cina lah pokoknya mah. Ya grade berapa gitu kan. Saya udah berani jual aja lah. Belinya itu yang kecil itu 5.000, 2.500, dijualnya jadi 35 kan. Kalau apa namanya? Dan saya coba bismillah ya, saya bawa itu. Saya bawa ke ini, ke apa namanya? Ke pasar bersih. Alhamdulillah responnya luar biasa Kang. Karena pasar bersih ini menurut saya orang-orangnya menengah ke atas semua gitu kan ya. Cakep gitu kan. Saya coba ke pasar malam biasa. Masih laku juga kan. Akhirnya teori saya udah enggak lah, udah terpatahkan dengan bahwasanya pasar bersih itu orang-orang yang menengah ke atas, jadi skuisi mahal pun dibeli katanya. Begitu saya bawa skuisi itu ke pasar yang jauh dari kampung Kang, masih laku juga. Ternyata apapun di warga Cikarang itu, kalau itu merupakan trending, apapun pasti dia beli, apapun pasti dia ini apa namanya, beli untuk ini. Tapi walaupun memang ada tapinya, kalau di Cikarang lakunya yang harus 1.000 laku dia. Ya tapi kalau di sana harga yang 35 maksimal. Tapi tetap masih laku banyak. Dikali misalkan semalam itu 50 biji, berapa omset saya itu Kang? Tapi sebelumnya juga ya ada hal yang menurut saya musibah juga ya, suatu yang membuat saya betul-betul masih ingat sampai sekarang. Ada momen ketika itu saya hanya megang skuisi itu doang Pak, karena harus bayar ini kan, bayar rumah, harus bayar kuliah kan. Besoknya itu kita udah nggak punya megang apapun kecuali skuisi itu doang, dan uang 20.000 ya. Siang itu, aduh jualan di mana nih ya? Kita udah kebanyakan salah strategi, kebelian banyak beli skuisi saya itu. Izin saya minum dulu ya. Saya izin beliin skuisi, kemudian saya belikan terlalu banyak sehingga modal saya itu saya blok lillahi ta'ala buat skuisi aja Kang. Besok itu saya udah nggak megang lagi. Kalau andaikan di hari itu saya nggak jualan dan nggak laku, bisa-bisa saya nggak makan besoknya. Akhirnya saya bismillah, saya yakin bahwasanya hadis Rasul itu betul kan, bahwasanya 99 pintu rezeki itu berasal dari perniagaan kan. Saya bismillah, saya ini kan betul gitu. Akhirnya saya jualan yang nggak nyambung. Tahu Cikarang, SMA Cikarang Pusat? Cikarang Pusat, tahu kan yang Alvin Diramal dulu? Itu saya kan segmentasinya kan mainan anak-anak ya. Saya bismillah itu kan emang butuh banget duit buat besok kan ya. Saya datang, kita ada tukang soto di situ. Saya langsung buka stand, masang skuisi, nih bismillah lah. Mudah-mudahan, karena di ini kan nggak boleh di SMA kan ya. Saya datang situ, udah buka stand, udah saya duduk, bismillah, mudah-mudahan laku lah. Karena walaupun nggak nyambung itu, saya udah bismillah aja lah datang situ, nggak nyambung. Karena skuisi itu penggemarnya adalah anak-anak balita, anak-anak kecil ya. Kalau ini saya segmentasinya anak-anak SMA. Nyambung nggak Bapak sekalian? Nggak nyambung kan? Saya udah bismillah aja. Emang Gusti Allah Maha Pengasih ya rezeki itu kan ya. Tiba-tiba didatangi sama ibu-ibu saya Pak. Ibu-ibu, Mas, ini skuisi ya? Betul Bu. Berapa nih Mas? Ini ada beberapa item Bu, ada yang 35, 45, 150, 250 sampai 300.000. Akhirnya ibu-ibu tadi borong Pak. Bu, maaf beli skuisi buat apa? Ini mau saya bawa pulang kampung Mas katanya. Pulang kampung mau saya kasih ponakan-ponakan saya di Jawa sana.
Akhirnya laku Pak, 900.000 Pak saat itu, alhamdulillah. Kalau 900.000 kan bisa saya buka ya, kalau 11.000 itu modalnya cuma 200.000 Pak. Dia 700.000 itu ada keuntungannya. Kalau mainan itu, kalau mau ini betul-betul bisa sampai 150% Kang. Itu benar kalau mainan ya. Belinya murah, tapi jualnya bisa tinggi banget gitu. Akhirnya dari situ, wah alhamdulillah ya kan. Tapi pada saat itu saya juga melakukan pilihan-pilihan ya Kang. Di tengah keberhasilan skuisi saya itu kan, rumah 6 juta bisa kita ini kita bayarin gitu kan. Kemudian bisa kita lunasin, kuliah juga bismillah, saya bismillah tetap jalan gitu kan. Pada saat itu lagi KKN gitu kan. KKN, istri saya yang jaga jualan itu kan, istri sama anak jaga jualan, saya KKN kuliah tetap. Terus ada halako, saya tetap halako, istri juga halako jalan juga ngaji. Tetap ada pilihan-pilihan saya tuh ya bismillah. Bahkan sempat-sempatnya itu Kang, saya ikutan ini demo mahasiswa di Jakarta itu. Iya. Ya dulu sama Ustadz Indra gitu kan, terkait dengan Ahok misalkan, itu kan lagi viral-viralnya kan Pak ya. Saya mahasiswa ikut aja udah bismillah kan. Wah ini penista agama ini, harus kita ini jualan, saya tinggalin Pak. Ada istri. Akhirnya saya tetap melakukan aktivitas dakwah gitu kan. Melakukan hal-hal yang menurut saya adalah suatu kewajiban juga, walaupun dalam keadaan apapun gitu kan. Bahkan dagangan pun bismillah saya tutup dulu buat sholat duhur Pak. Buat sholat asar saya tutup dulu kan. Biasanya orang-orang pasar malam itu Pak yang saya agak mengeluskan dada ya. Maghrib Pak, lewat Pak. Ya Allah, saya maghrib, saya tutup, saya titipin gini, kita sholat dulu. Gitu ya Allah, luar biasa. Akhirnya berjalan demi berjalan, terus terus sambil ke PHI juga Kang, sambil ke Bandung juga, sambil bolak-balik juga saya ke PHI Bandung. Beberapa ini masih belum ada titik temu Kang, karena baru 7 bulan berjalan tuh demo kan ya. Tiba-tiba saja ya memang namanya juga pengadilan apapun juga kan memihaknya bukan ke buruh Pak ya, memihaknya pasti siapa yang bayar, siapa yang kuat, dan lebih kepentingan, lebih kuat mana kepentingannya. Kita hanya cuman 100 orang dan perusahaan itu kepentingannya kan senasional, bahkan sepemerintahan kan ya. Maka di saat sela-sela itu perusahaan pengadilan ngasih keputusan yang menurut saya keputusan itu sangat-sangat tidak memihak ke kita gitu buruh, tapi keputusannya memihak pada oligarki pengusaha gitu, yang membolehkan perusahaan kita itu berjalan kembali Kang. Kalau udah berjalan kembali ya udah, apa artinya mogok kan ya, mogok dia bisa ngambil orang lain kan ya. Ya saya ibrohnya itu, saya buat apapun perusahaan, saya ini pun sekuat apapun kita untuk mogok, maksudnya perusahaan mah bisa ngerakut orang Kang, masih bisa ngintiin orang gitu kan, masih bisa ngambil orang gitu. Maka kalau kita kerja itu ya tetap kita akadnya bagaimana gitu kan. Saya selalu dinasihatin sama ustadz saya, kalau kamu kerja kamu lihat akadnya, bahwa saya akad kita itu adalah memberikan jasa ke perusahaan. Kalau seandainya kita keluar akad ya terimalah konsekuensinya. Saat itu saya keluar dari akad, keluarnya apa? Udah lah, akad itu adalah perjanjian awal kita kan, bahwa saya kita ngasih jasa ke itu dari jam 8 sampai jam 5. Saya nggak mau keluar dari akad itu, saya mau mogok ya kan, mogok gitu. Akhirnya mogok itu kan kita keluar dari akad perjanjian dari perusahaan ke kita, yang mengakibatkan saya bisa aja di PHK kan ya, bisa udah syah itu kalau di PHK gitu. Makanya kembali lagi, kita akad perusahaan itu apa gitu, jangan aneh-aneh lah gitu Kang, jangan aneh-aneh. Jangan sampai kita malah mendapatkan kerugian di kita sendiri gitu. Nah singkat cerita, udah hampir 7 bulan berlalu, ngambil keputusan sela Kang. Keputusan sela itu adalah keputusannya belum final, tapi sang pengadilan memberikan keputusan di tengah-tengah sidang proses, yaitu membolehkan perusahaan untuk beroperasi. Langsung itu digempur sama serikat-serikat Kang. Udah berkuara sekali, 2 kali dari ini gabungan seluruh ini Indonesia ke Bandung tuh kan ya. Wah ini keputusan salah, sampai kita ke Kemenkumham. Tahu apa hubungannya saya bilang ke Kemenkumham. Sambil bawa foto HD-nya, ini jolim, tahu apa efeknya? Kagak ada ngefek Kang ternyata. Nggak ada efek sama sekali. Kita mau ke Kemenkumham, mau ke media sosial gitu kan, ke ini tetap perusahaan beroperasi, berjalan sesuai dengan pengadilan itu gitu. Nah
dari situ saya tetap bekerja sendiri gitu kan, dagang. Teman-teman yang lain juga, ya Allah kasihan sekali, mereka kita ajak untuk demo, akhirnya nggak punya penghasilan gitu kan, tetap dagang gitu kan. Dan imbasnya itu ini mau happy ending apa mau ada ini kan, pertanyaan dulu kan? Happy ending, oke. Happy endingnya itu alhamdulillah selama hampir setahun ya Kang ya, itu ikut PHI pengadilan gitu kan, dan saya juga berjalan gitu kan. Happy endingnya itu ternyata si pengusaha itu perusahaan deal-dealan sama serikat akhirnya kan, deal-dealan ya kan. Ya alhamdulillah sih saya lihat ada kebaikan dari HRD-nya, karena ternyata HRD-nya itu lah jujur, HRD Sumitomo dulu ada kontakan saya kan. Yang saya suka suka ngobrol sama beliau gitu, walaupun beliau dari manhaj lain gitu kan, tapi beliau ini ya itu gunanya kita adalah kontak gitu, kontak terus menebar silaturahmi. Walaupun teman-teman lain kena ikut panas ya Kang ya di media sosial, wah ini Bapak A itu jahat gitu, saya tetap enggak. Itu saudara kita yang salah itu kebijakannya, sekali lagi kebijakannya yang salah gitu, sekali lagi peraturannya yang salah gitu kan. Jadi bukan orangnya, saya tetap silaturahmi sama beliau, tukeran batu akik atau apa. Ya sama beliau, yang lain udah pada ini, katanya makanya bener Kang ya, banyak-banyak silaturahmi biar rezeki lancar. Saya tetap ini karena saya menjunjung tinggi nilai persahabatan saudara. Yang lain udah mulai pukul-pukulan, mulai ini Kang, mulai benci-bencian kan, sampai sekarang pun tetap benci Kang. Kalau saya kemanapun jalan, alhamdulillah terima. Ke perusahaan saya yang lama pun, kita ke teman-teman yang lama, alhamdulillah masih sampai sekarang ketemu apa ini. Karena walaupun saya dulu dua kubu yang berbeda kan, wah ini musuh saya itu pengkhianat itu kan, wah ini saya rasa dia itu nggak ikut saya itu pengkhianat itu, padahal bukan, mereka menjalankan amanah perusahaan kan. Akhirnya dari situ alhamdulillah diberikanlah keputusan final gitu ya. Selama setahun saya mogok itu, perusahaan ngasih 4 kali gaji jadinya, 4 kali gaji. Kemudian alhamdulillah teman-teman operator yang ini nggak jadi dipecat, beliau di ini semua, cuman yang jadi tumbal adalah pengurus. Seluruh pengurus di PHK, tapi PHK-nya PHK manis gitu, dikasih pesangon Pak, dikasih pesangon dari perusahaan. Dan yang saya buka aja ya, ternyata emang betul dari Ustadz saya kan, bahwasanya ada beberapa yang serikat itu kalau mereka perjuangannya pragmatis ya. Pragmatis itu hanya kisaran itu aja, bukan pada akar masalahnya gitu. Kan akar masalahnya kalau kita kan sudah dibuat ini ya, dibuat pinter sama teman-teman ngaji ya, bahwasanya akar masalah dari perburuhan yang terus menerus nggak ada solusinya, itu akar masalahnya diterapkannya sistem kapitalisme di negeri kita Pak sekalian. Sehingga peraturannya itu ya peraturan yang bagaimana biar para kapital itu senang gitu, nggak ada ini untuk memberikan kesejahteraan ke buruh gitu kan. Kalau dulu di zamannya Rasulullah sampai para ini ya pengajar ini dibayar sampai ratusan juta Kang ya. Kalau kita buruh UMR lagi kan ya, yang kalau akhir bulan ya tinggal ya kempes doang Kang ya. Dulu saya ngerasain Kang. Nah dia pragmatis, dan juga memang ada beberapa oknum-oknum dari serikat itu, dia memang untuk memperkaya diri Kang. Akhirnya dia bilang gini, ya kalian yang kena kedampak ini katanya, tolong 1 kali gaji disimpan di DPC ya, disimpan untuk apa? Untuk teman-teman kita kedampak. Hampir terkumpullah sekitar 500 juta lebih Kang ya, 500 juta lebih. Dan 5 juta lebih ternyata bukan untuk ini, tapi bagi-bagi sendiri Kang, bagi-bagi sendiri mereka. Akhirnya dari situ saya bilang, wah ternyata apa yang dijanjikan awal-awal, apa yang dibilangkan awal-awal, ternyata aktualnya nggak sesuai dengan aktual. Sehingga dari situ saya udah nggak mau lagi masuk ikutan kayak gitu Kang. Kita mau lagi masuknya buat dakwah aja lah, yang bener aja. Karena masalah mereka adalah menyelesaikan hal-hal yang kaitannya pragmatis doang, bukan ke akar masalah. Kalau kita meyakini akar masalah itu adalah diterapkannya sistem kapitalisme di negeri ini, sehingga aturan-aturan itu bukan untuk mensejarahkan buruh masyarakat, tapi mensejarahkan yang punya pengusaha gitu. Nah dari situ saya juga punya pengalaman bagaimana pernah megang uang 2 miliar Kang.
Jadi ceritanya listrik itu nggak mau dia ditransfer itu kan. Ya itu karena ada keinginan ngambil satu ini. Dia minta ke perusahaan bahwasanya kasih cash katanya. Akhirnya kita aduh bingung juga nih mau cashnya, takut diituin sama preman-preman kan ya. Akhirnya udah pakai baju seadanya aja, pakai karung, kita datangin bank. Ada 2 karung Kang, saya tenteng itu, pakai karung ini, kita karung hitam, naik motor butut lah, edek gitu kan. Ya orang nggak pada ini menyangka, enggak. Kalau yang kita bawa itu uang 2 miliar. 2 miliar ke DPC, alhamdulillah kita bagikan ke teman-teman yang terdampak, dan mereka yang masuk mendapatkan 4 kali gaji, dan kita sekitar 20 orang dari pengurus itu semua di PHK, tapi PHK mendapatkan pesangon gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah lega, ternyata Allah luar biasa gitu kan. Kalau kitanya sabar gitu terhadap ujian yang kita berikan. Tadi saya selalu mencanangkan bahwasanya ujian itu adalah cara Gusti Allah agar kita upgrade gitu, upgrade untuk menjadi lebih baik gitu kan. Mungkin kalau saya di perusahaan yang lama gitu terus menerus, bakalannya gitu-gitu aja Kang ya, nggak tahu dunia sekarang usaha, nggak tahu sekarang dunia bisnis kan ya. Saya masih terini dengan kerja kan ya, masih di zona nyaman Kang ya. Ternyata dari situ saya akhirnya pindah, gajinya 2 kali lipat, kan jabatannya pindah lagi gitu. Jadi ada cara Gusti Allah memberikan ini kalau seandainya kita betul-betul istiqomah gitu ya, menerima dengan sesuatu yang kita anggap itu adalah ujian untuk membuat kita upgrade gitu kan. Baik, sedikit closing statement dari saya ketika kita menyikapi musibah itu ada 5 ya. Yang pertama, kita harus merasakan bahagia karena bisa jadi musibah yang kita dapat itu adalah bentuk cinta Allah pada kita gitu. Jadi ketika Allah sudah cinta pada hambanya, maka Allah akan mendekati kita dengan memberikan sesuatu yang biar kita upgrade berupa ujian musibah ya. Kemudian kita juga yang kedua adalah ridho terhadap apa yang kita dapatkan berupa musibah itu, karena kita menganggapnya musibah itu adalah suatu qada, ketentuan Allah yang menimpa pada kita gitu. Jadi Allah sudah memberikan pada kita, dan kita sebagai makhluk ya ridho lah gitu, ridho lapang. Dengan adanya kita ridho, maka kita pun ya dalam menyikapi itu akan lebih tenang gitu. Beda dengan orang yang tidak ridho gitu, gerasak kerusuk gitu kan, kepalanya pusing panas gitu kan ya, sehingga actionnya juga nggak fokus gitu. Kalau orang kan ya ada masalah nih, kita ini dengan emosi, dengan gerasak kerusuk, dengan tidak kepala dingin, maka tentu actionnya akan menjadi panas ya kan, gerasak kerusuk gitu. Kalau orang yang lagi berduel tuh ya, mau ngajak duel tuh kan ya, orang yang dia emosinya tinggi, ininya panas tuh, dia akan memukul dengan bertubi-tubi. Beda dengan orang yang ketika menyikapi kelahi gitu dengan kepala dingin, dia akan menggunakan jabs, kayak Muhammad Ali aja lah gitu ya. Tinju dia dengan taktikal, dengan kepala dingin gitu, dengan nggak tidak ceroboh. Kemudian jadi hal introspeksi kita diri gitu ya, biar kita bisa jadi introspeksi apa yang telah kita lakukan, perbuatan salah yang kita lakukan, kita introspeksi ini untuk apa? Untuk lebih baik lagi gitu kan. Dengan ujian itu Allah inginkan kita derajatnya ditinggikan, kita introspeksi diri untuk melakukan perbaikan, improve apa yang kita lakukan agar jadi lebih baik lagi. Kemudian kita juga bersyukur karena bisa jadi apa yang kita nerima gitu, orang sakit kalau pada saat jam waktu sakitnya itu Allah hapuskan dosa-dosanya gitu. Karena itu bentuk dari rasa syukur kita biar diangkat derajat dan dihapus segala dosanya. Baik, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.